Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jami'i ustadina wa asatidu ustadina wa jawi masyaikhina wa masyaikhi masyaikhina wa juimallahu khaquna alaina wa kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nakhusu khasum mu'allifu kitab irsyadul ibad wa syaikhina Romo Kiai Haji Abbas bin Hasan Tugungan bin Ahmad Romo Kiai Mukhtar Syafat wa alihim ashabihim azwajihim auladihim wa dzurriyyatihim wa ahli baitihim syai'ul lailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kita pertemuan yang kesekian kalinya dan alhamdulillah ini insyaallah sudah gabung dari teman-teman kita baik dari SMP Al-Azhar, Sanawiyah Al-Azhar, Aliyah Al-Azhar, ditambah dari kalian semuanya SMK Al-Azhar. Semuanya dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan untuk menambah wawasan keilmuan kita semuanya. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah ilmu. Yang kemarin kita sudah bahas kaitannya dengan keimanan. Untuk Kiai Musonef pada bab 2 ini membahas masalah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ilmi utawi iki iku bab nerangake ilmu. Kala ngendika sinten Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'i bakal ngangkat sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa si alladzina minkum saking sira kabeh. Walladzina lan wong akeh utu kang den paringi sapa si alladzina al ilma ing ilmu darajat ing pira-pira derajat. Bab yang kedua ini Kiai Musonef membahas kaitannya dengan ilmu. Ilmu pada garis besarnya adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan maha keluasannya ilmu adalah hak mutlak Allah. Manusia hanya dititipi oleh Allah sedikit ilmu saja. Digambarkan di sana keleluasaan ilmu Allah yang maha luas. Dalam Al-Quran diterangkan, "Qulau kanal bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Seandainya air-air laut, segara, wabeh niki wau didamel nulis ilmune pangeran, mongko sing namine banyu segara sampun telas niki ilmune pangeran tasik dereng telas. Gegodongan didamel nulis ilmune pangeran kabeh entek banyu segara entek niki dereng telas ilmune pangeran.
Niki saking maha luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada istilahnya kalau orang sudah mengandung, ada ilmu katanya di USG akan mengetahui laki-laki dan perempuannya, posisi si janin, posisi yang mapan atau tidak. Itu bagian dari ilmu kedokteran. Lah, Allah sebelum wujud yang namanya janin, Allah sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa ini termasuk janin laki-laki dan ini janin perempuan. Ini sebelum menjadi janin Allah sudah tahu. Itu contoh daripada keleluasaan ilmunya Allah. Tapi manusia, walaupun yang namanya manusia secanggih apapun, seluas apapun ilmunya, itu hanya sedikit sekali yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya Allah itu, dan sangat sedikit sekali. Ibaratnya jarum dimasukkan dalam air laut, setelah itu diangkat, ya, cuma setetes itu ilmunya manusia. Maka dari ilmu yang sangat sedikit ini dititipkan oleh Allah, maka dengan ilmu yang sedikit itu manusia semakin bertambah ilmunya, manusia semakin dekat dengan Allah dan semakin takwa kepada Allah. Maka dengan pendekatan dan ketakwaan kepada Allah yang dititipkan oleh Allah, ilmu yang sangat sedikit itu, akhirnya Allah berjanji kepada manusia yang tadi sudah dibaca, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Akan diberikan beberapa derajat oleh Allah bagi orang-orang yang dititipi ilmu walaupun hanya sedikit. Cuma syaratnya harus ilmu yang bisa menambahkan kedekatan kepada Allah, ilmu yang menambahkan ketauhidan kepada Allah, dan ilmu yang harus bertambah takut kepada Allah, ketakwaannya. Sekarang apa ada ilmu yang menjauhkan diri kepada Allah? Dalam sebuah hadis lagi disebutkan, mayyazdad ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi ila bu'dan. Barang siapa yang tiap hari bertambah ilmunya tapi tidak bertambah takwa kepada Allah, akhirnya tidak mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka mereka bertambah ilmunya tapi tambah jauh dari hidayah Allah, akhirnya menjadi bencana bagi dunia dan seisinya ini. Ini bagi orang-orang yang dititipi ilmu oleh Allah hanya sedikit, tapi tidak mengarahkan kepada ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diancam oleh Rasulullah kaitannya dengan ilmu yang sangat sedikit kita pelajari, akhirnya ilmu yang sedikit itu hanya untuk menyombongkan diri. Diriwayatkan dari Ibnu Majah, man utawi sapane wong iku ta'allama belajar sapa siman al ilma ing ilmu, liyubahi anggene golek ilmu iki mau krana kanggo agung-agungan, bihi kelawan ilmu, al ulama ing pira-pira wong alim, au yumari utawa madoni sapa siman anggene madoni mau bi kelawan ilmu as-sufaha ing wong kang padha bodho-bodho kabeh,
aw yasrifa utawa ngengokaken sapa ya siman bihi kelawan ilmune mau wujuhan nasi ana ngarepe menungsa ilaihi maring ma pripun tiyang ingkang pados ilmu anggene golek ilmu iki mau niate ben iso debat, ben iso ngalahne, ben iso padu dan lain sebagainya, bukan karena mencari ilmu krana perintah Allah dan oleh ridhone Allah. Ngendikane Kanjeng Nabi adkhalahu mongko bakal nglebokaken ing man sapa Allahu Gusti Allah jahannama ing neraka jahanam. Ini bagi orang-orang yang mencari ilmu, mencarinya ilmu karena untuk kesombongan, dan mencarinya ilmu bukan karena mencari ilmu biar dapat dekat takarub takwa kepada Allah, tapi dengan ilmunya tambah-tambah yang mencari ilmu ini tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak menutup kemungkinan banyak orang yang berilmu tapi tidak punya harga diri. Banyak orang yang berilmu tapi tidak tahu diri. Dan banyak orang yang punya ilmu tapi mereka merendahkan diri. Ini gara-gara mencari ilmunya adalah dengan niatan yang salah. Karena apa? Ilmu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan di sana digambarkan ilmu adalah cahaya kehidupan. Dan cahaya kehidupan itu akan diperoleh oleh orang-orang yang mencari ilmu dengan catatan punya niatan yang bagus dan punya niatan yang baik. Makanya di sini sampai yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, bagi orang-orang yang mencari ilmu karena liridhoi ta'ala, karena mencari ridhonya Allah, maka di sini diriwayatkan dari Imam Ad-Dailami an Ibnu Abbas, tolabul ilmi utawi wong kang murih ilmu saatan ing saat iku khairun luwih bagus min qiyami lailatin tinimbang saking wong kang salat wengi. Tapi dengan catatan mencarinya ilmu adalah mencari ilmu karena Allah, bukan mencari ilmu karena untuk buat sombong-sombongan. Mencari ilmu untuk menindas temannya, mencari ilmu untuk mengalahkan dan lain sebagainya. Tapi mencari ilmu semata-mata hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diteruskan dengan hadis selanjutnya, wa talabul ilmi utawi wong kang murih ilmu yauman ing dalem sedina iku khairun luwih bagus min siyami salasati asyurun tinimbang saking poso telu piro-piro wulan, poso sunnah. Tiyang ingkang pados ilmu sedina karena mencari ilmunya ikhlas perintah Allah, mongko tiyang ingkang gadah niatan mencari ilmu ingkang ngeten menika niku khairun min siyami salasati asyurin, lebih apik tinimbang poso 3 wulan berturut-turut. Makanya di sini sangat mulia sekali, termasuk ilmu menjadi simbol kemajuan dan kejayaan baik dari salah satu negara
atau dalam salah satu keluarga. Mudah-mudahan dalam kita mencari ilmu betul-betul kita dibimbing oleh Allah, akhirnya kita mencari ilmu di pondok pesantren Al-Azhar ini, baik yang sekolah di SMK Al-Azhar, di Aliyah Al-Azhar, di Sanawiyah Al-Azhar, dan di SMP Al-Azhar dan di MI-nya. Mudah-mudahan betul-betul punya niatan yang akhirnya sesuai dengan firman Allah tadi, Allah akan mengangkat orang-orang yang mempunyai ilmu dari beberapa derajat. Mungkin itu pertemuan yang kaitannya dengan ilmu. Nanti akan ketemu lagi di episode yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.